Shalom, salam sehat dan bahagia kalian semua. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita ya. Pada hari ini sama Pak Agung Jiwantoro, kita akan belajar agama dengan tema, Aku Pribadi yang Unik. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, Pak Agung akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya, Tuhan, kami pada saat ini ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Menggali pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri. Tarjono, selamat. Saya butuh waktu yang lama untuk bisa bangkit. Bantul, DIY, Tarjono, selamat. Lelaki kelahiran Pekalongan tanggal 29 Desember 1972 ini harus kehilangan kaki kirinya yang terpaksa diamputasi pada tahun 1990. Dia juga harus menerima kenyataan bahwa 10 jari tangannya tak bisa lagi digerakkan lantaran mengalami kerusakan saraf. Kejadiannya terhitung sangat cepat, begitu lulus dari sekolah teknik menengah, STM, tahun 1989, Tarjono diterima bekerja di perusahaan listrik negara, PLN, bagian instalasi. Ia ditugaskan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Belum genap setahun bekerja, Tarjono dan 2 orang temannya kesetrum listrik tegangan tinggi. Meski ketiganya selamat, semuanya mengalami cacat seumur hidup, termasuk Tarjono yang harus kehilangan kaki dan fungsi jari-jari tangannya. Tarjono butuh waktu 2 tahun lebih untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Meski sudah setahun belajar di Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, Yakum, di Yogyakarta, dan mengikuti sejumlah pendidikan serta keterampilan khusus bagi orang cacat, semangat hidup Tarjono tak juga datang. Saya butuh waktu yang lama untuk bisa bangkit, ujar Tarjono. Samaan dengan sesama penderita cacat, akhirnya menggugah Tarjono untuk bangkit dari keputusasaan. Ia juga makin tekun menggeluti latihan keterampilan yang diajarkan di Yakum. Bahkan, Tarjono sempat dikirim ke Selandia Baru, Australia, dan Belanda untuk mengikuti berbagai kursus termasuk pelatihan fundraising. Sepulang dari Australia, Tarjono memutuskan memulai hidup baru menjadi entrepreneur dan pekerjaan sebagai staf Yakum ditinggalkannya. Dengan bekal keterampilan yang dimiliki dan modal warisan serta uang sisa gaji, Tarjono mendirikan CV Mandiri Craft yang memproduksi aneka macam kerajinan kayu seperti alat peraga, pendidikan dan puzzle. Tarjono merekrut 25 orang yang semuanya penyandang cacat sebagai karyawan. Tak banyak kesulitan saat memulai usaha karena mayoritas karyawannya adalah alumni Yakum yang sudah dibekali keterampilan membuat aneka macam kerajinan. Tidak heran jika kemampuan produksi CV Mandiri Craft juga cukup besar mencapai 650 unit per bulannya, jumlah yang setara dengan kapasitas produksi suatu perusahaan yang dikerjakan oleh tenaga tanpa cacat fisik. Soal pemasaran, bukan masalah serius bagi Tarjono. Pengalaman pernah belajar ke Eropa dan Australia membuka jaringan pemasaran untuk barang produksinya. Sebagian besar produk Mandiri Craft memang diekspor, utamanya ke Eropa dan Amerika. Dengan pangsa ekspor itu, tak heran jika Tarjono mampu membayar semua karyawannya dengan upah di atas ketentuan pemerintah. Semua karyawan Mandiri Craft digaji di atas upah minimum provinsi atau UMP. Bambang Gustiawan. Pertanyaan 1. Bagaimana kesan kalian ketika membaca cerita di atas? 2. Apa yang dialami oleh Tarjono selamat dalam kisah di atas? 3. Apa yang mendorong Tarjono selamat sehingga bisa mengubah? 4. Keterbatasan yang dia miliki menjadi sebuah kekuatan. Tuliskan di buku catatan kalian masing-masing. Sekarang silahkan siswa-siswi mengamati keadaan diri kalian masing-masing terkait kekuatan dan keterbatasan.
Setelah itu tuliskan dalam buku catatan kalian masing-masing. Jangan lupa tuliskan keunikan dalam diri kalian untuk melengkapi data sebagai bahan refleksi kalian. Gagasan pokok adalah setiap manusia itu unik. Unik sama dengan satu, tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat, kemampuan serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan. Sebaliknya, sekecil apapun keterbatasan kita, selalu ada kekuatan di baliknya. Meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun pasti ada keunikan di dalamnya. Menurut Alan Downs, dalam bukunya The Half-Empty Heart, A Supportive Guide for Breaking Free from Chronic Discontent, kebanyakan orang cenderung terlalu memikirkan kelemahan ketimbang fokus pada kekuatan-kekuatan mereka. Berikut, cara mengubah beberapa sifat negatif yang paling umum menjadi kekuatan. Menurut Alan Downs, dalam bukunya The Half-Empty Heart, A Supportive Guide for Breaking Free from Chronic Discontent, kebanyakan orang cenderung terlalu memikirkan kelemahan ketimbang fokus pada kekuatan-kekuatan mereka. Berikut, cara mengubah beberapa sifat negatif yang paling umum menjadi kekuatan. 1. Ubah sikap pesimistis menjadi realistis. Gunakan sifat dan bakat kalian yang praktis dan realistis untuk mencari solusi dengan melihat sisi terang dari situasi apapun dan dengan mengubah sifat pesimis bisa membuat Anda bahagia. 2. Ubah sikap menunda menjadi pemikir yang dalam. Daripada menghukum diri sendiri karena sifat suka menunda, lebih baik fokus pada kemampuan kalian dalam mempertimbangkan pilihan-pilihan. 3. Ubah sikap suka mencela diri sendiri menjadi analitis. Jika kalian melakukan kesalahan, berhentilah mencela diri, melainkan analisalah mengapa kesalahan itu terjadi dan buatlah sebuah rencana baru yang lebih baik. 4. Ubah sikap impulsif menjadi spontan. Sikap impulsif mendorong kalian membuat keputusan yang tergesa-gesa atau gegabah, sedangkan spontanitas adalah sikap-sikap yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Sekarang kita akan mendengarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26-31 yang berbicara tentang keunikan diri. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dalam kitab suci manusia memiliki keunikan masing-masing. 1. Bisa lihat di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 waktu menciptakan manusia, Tuhan merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya. Menurut citranya. 2. Bandingkan Mazmur bab 8 ayat 7. Tuhan menjadikan manusia berkuasa atas buatan Tuhan, segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya. 3. Waktu menciptakan manusia, Tuhan seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Setelah kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita secara istimewa dengan anugerah yang begitu luar biasa, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengembangkan dan mengolah segenap kekuatan dan keterbatasan dengan sebaik-baiknya.
Menurut Aristoteles, manusia akan bahagia jika ia secara aktif merealisasikan bakat-bakat dan potensinya. Manusia adalah makhluk yang mempunyai banyak potensi, tetapi potensi-potensi itu akan menjadi nyata jika kita merealisasikannya. Kebahagiaan tercapai dalam mempergunakan atau mengaktifkan bakat dan kemampuannya. Setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat-bakat dalam ukuran tertentu. Kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang seharusnya dikembangkan dan digunakan. Kemampuan dan bakat adalah anugerah Tuhan, yang dalam kitab suci sering disebut talenta. Tuhan menghendaki agar talenta itu dikembangkan dan digunakan. Dalam Injil Matius bab 25, ayat 14-30, dikisahkan tentang seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dan memberi mereka sejumlah talenta untuk dikembangkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Ia pun menindak tegas kepada seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talenta dan hanya memendamnya ke dalam tanah. Karena itu maka manusia harus mampu mengembangkan potensinya sebagai seorang individu yang unik. Pengembangan potensi dan mendayagunakan segala kemampuan kita untuk turut mengembangkan peradaban manusia itu sendiri serta kelestarian ciptaan merupakan wujud dari rasa syukur dan tanggung jawab kita atas anugerah yang kita terima dari Tuhan. Sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga, dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebagai seorang pribadi kita harus menyadari, mengerti dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita dan melaksanakan panggilan. Pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan Yesus, dengan berdoa, dalam nama Bapa, Puera, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat yang kita terima sampai saat ini. Sebentar lagi kita akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah kami, semoga kita selalu dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.